Wisata adalah soal pergi, bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan masih banyak lagi. Namun, yang tak banyak orang tahu, tiap destinasi punya ceritanya sendiri. Selalu ada kisah dan sosok menarik di balik indahnya tiap panorama. Saya Dini Cesar. Dalam program ini saya akan mengulik cerita dan kegiatan menarik dari sebuah destinasi wisata. Inilah teman petualang, wisata punya cerita. Kali ini saya bersama tim Traveling You akan menjelajah kawasan Pantai Bowele, singkatan dari Bolu-Bolu, Wudiawu, dan Lenggok-Sono. Untuk menuju ke sana, tim harus menempuh jarak sejauh 69,9 km dari Malang atau sekitar 2,5 jam perjalanan. Butuh sedikit usaha ekstra karena medannya lumayan berliku dan curam. Namun, kami akhirnya bisa sampai di tujuan pertama, Pantai Lenggok-Sono. Nah, Pantai Lenggok-Sono ini merupakan salah satu pintu masuk ke kawasan Bowele. Untuk ke pantai-pantai lainnya, teman traveler bisa menyewa perahu yang telah disediakan di sini. Sebelum menyeberang naik perahu, saya menyempatkan diri berjalan di sekitar pantai. Meski suasana kala itu mendung, atmosfer sekitar tetap terasa syahdu dan menyenangkan. Deretan perahu nelayan di sekitar Lenggok-Sono membuat saya penasaran. Beruntung, saya kemudian bertemu Pak Harjo, ketua kelompok nelayan setempat sekaligus pemilik perahu yang akan kami tumpangi. Saya jadi tahu aktivitas keseharian nelayan di Lenggok-Sono. Menurut penjelasan Pak Harjo, wilayah ini memiliki hasil laut melimpah, mulai dari tongkol, nila, hingga lobster. Sekali tangkep gitu tuh, sekali berangkat, biasanya dapatnya berapa kilo? Ya, ada 1 kintal, 2 kintal. Banyak juga. Naik perahu ini? Ya, naik perahu ini. Kuat, Pak? Iya, kuat. Terus habis dari tangkepan itu, biasanya diolah atau dikirim kemana gitu? Ya, di sini pengolahan tidak ada, ya langsung dikirim ke Sendang Biru. Setelah semua persiapan selesai, kami pun bergegas hendak menyeberang. Uniknya di sini, pengunjung biasanya juga diminta ikut membantu mendorong perahu hingga mengapung di lautan. Meski sedikit rombang-ambing, penyeberangan dengan perahu nelayan terasa cukup menyenangkan. Kami pun langsung bergerak menuju tujuan pertama, spot snorkeling di Teluk Kletean. Sejatinya, Teluk Kletean menawarkan pemandangan bawah laut yang luar biasa. Banyak biota laut indah yang bisa kita amati. Sayangnya, cuaca kala itu kurang maksimal. Meski demikian, saya cukup menikmati pengalaman menjelajah perairan Lenggok-Sono. Puas menyelam, rombongan kami bergerak ke Pantai Bolu-Bolu. Di sini suasananya terasa sangat tenang, bagai berada di pantai pribadi. Sesekali ada sejumlah nelayan terlihat menepi. Mereka biasanya mampir sejenak untuk mengambil buah maupun hasil bumi lainnya. Berikutnya adalah Banyu Anjlok, atraksi utama dalam penyeberangan kali ini. Dalam bahasa Jawa, Banyu Anjlok memiliki arti air jatuh atau dengan kata lain, air terjun. Menjulang setinggi 12 meter, air terjun di Banyu Anjlok memang unik. Tak seperti air terjun lain, aliran air di sini bermuara langsung ke samudera. Pengunjung pun tinggal memilih, ingin merasakan dinginnya kolam air tawar di atas air terjun atau hangatnya air laut. Di bawah tebing juga terdapat gua kecil yang cukup menarik perhatian untuk dieksplorasi. Sejak dibuka pada 2014 silam, Banyu Anjlok langsung jadi salah satu wisata populer di Malang. Perubahan tersebut tak lepas dari campur tangan Muklis. Pria yang juga seorang guru SD ini berjasa mengenalkan kawasan Banyu Anjlok pada media. Berkat inisiatifnya, Podarwis atau kelompok sadar wisata terbentuk. Lenggok-Sono pun ditetapkan sebagai desa wisata. Kelompok sadar wisata itu adalah pengelola desa wisata. Jadi kami di sini kegiatannya menjual paket wisata, mempromosikan desa wisata. Kegiatan kami seperti itu. Kami juga salah satu pengelola yang melakukan MOU dengan pihak perhutani. Untuk lobster. Eits, tunggu dulu. Sebelum Pak Muklis melanjutkan ceramahnya, ada baiknya kita simak penjelasan berikut. Alkisah, beberapa tahun silam kawasan Lenggok-Sono dikenal kaya akan lobster. Sayangnya, banyak yang menggunakan racun dan listrik untuk menangkap hewan laut tersebut dalam jumlah besar. Berkat inisiatif warga, praktek negatif tersebut berhasil dihentikan. Nelayan setempat pun kini hanya menangkap lobster secara selektif demi menjaga eksistensinya. Oke, kembali lagi ke Pak Muklis. Yang paling banyak di sini lobster batu, pasir, dan mutiara juga bambu. Tapi yang paling banyak itu pasir.
dan pengolahan lobster ini kita bisa langsung menikmatinya. Pas banget nih disantap setelah kita keliling-keliling Pantai Legoksono. Buwele tak pernah berhenti mengejutkan saya. Dari yang saya dengar, kawasan Budiawu tak sekedar menawarkan keindahan, namun juga memiliki sebuah surf camp. Lahan berkemah untuk para peselancar tersebut dikelola seorang pemuda bernama Joni. Dengan ramah, pemuda berkulit eksotis itu menjelaskan soal tempat yang ia jalankan. Kita sebagai komunitas surfing yang ada di Budiawu nggak ada tempat, akhirnya punya pemikiran ada sponsor yang nyipot di sini bikin surf camp dan bareng-bareng bikin, ada sebuah brand lokal dan orang dukung di sini. Kami lantas melanjutkan obrolan sembari berjalan di pesisir. Setelah sempat bercerita soal masa lalunya sebagai pengguna narkoba, Joni bicara panjang lebar mengenai potensi wisata di Budiawu. Potensi wisata di Pantai Budiawu ini apa sih? Di sini bisa surfing, snorkeling, nyebrang, surfing net, terus banyak nelayan juga kalau mau kita belikan, dan bagus banyak lain. Di sebelah mana ya? Snorkeling di Pantai Pasir Putih, di Teluk Dampar, juga ke Teluk Letaan nyebrang. Ya di sebelahnya bukit itu. Joni lantas menawari saya untuk kursus singkat selancar. Tanpa pikir panjang, tawaran tersebut saya terima. Menurut Joni, selancar adalah olahraga yang bisa dicoba oleh semua golongan. Baginya, keasyikan menunggang ombak memberikan sensasi yang tiada duanya. Perlu berapa kali usaha untuk menyeimbangkan diri di atas papan. Namun berkat semangat pantang menyerah, akhirnya saya berhasil menunggang ombak untuk pertama kali. Selancar sendiri termasuk olahraga minat khusus, dan Budiawu termasuk salah satu dari sedikit pantai di Malang yang menawarkan ombak bagus. Namun Joni yakin, jika dikembangkan dengan baik, surfing akan bisa semakin populer di masa mendatang. Beberapa bulan belakangan, Joni dan kawan-kawan tengah fokus mengembangkan konsep selancar malam atau night surfing. Di bawah cahaya lampu, para pecandu ombak bisa terus merasakan asyiknya bercengkrama dengan alam. Kunjungan ke kawasan Buwele mengajarkan saya banyak hal. Di balik tiap keindahan, selalu ada kisah menarik untuk disimak. Ada harapan, perjuangan, dan mimpi dalam benak tiap pribadi. Di pundak mereka lah tugas krusial mengembangkan destinasi wisata dibebankan. Sebagai generasi muda, tentunya kita harus belajar untuk tidak hanya sekedar mengagumi indahnya panorama alam. Kenali lebih dalam dan cobalah berperan aktif untuk memajukannya.